Terus Karang Taruna Sejati itu semangatnya luar biasa, programnya juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Pemuda Update di rumah. Di sini kebetulan kita sekarang dapat kunjungan dari Karang Taruna Kabupaten Probolinggo, didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Dari mana dulu ini? Terserah. Dulu tak pakai masker dulu ya. Tadi tak lepas soalnya ini apa namanya ambil anu sana. Oke, baik teman-teman pemuda di Desa Jatiurip ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Saya Ketua Karang Taruna Kecamatan Krejengan dan juga Bedara ya di Kabupaten Probolinggo, Karang Taruna mengucapkan selamat ya atas dibukanya kegiatan aktivitas yang baru di Desa Jatiurip yang dikemas dan juga dikelola dan juga dimanajemeni oleh pemuda Desa Jatiurip ya, yaitu Karang Taruna Sejati. Luar biasa sekali, dan ini juga merupakan perdana ya, artinya perdana di masa-masa pandemi ini yang juga masih eksis ya. Aktivitas perdana juga ini eksis ya. Dan juga alhamdulillah semua kalangan dan juga semua lini-lini sektor semua mendukung dan mensupport kegiatan taman baca yang ada di Desa Jatiurip ini. Harapan kami ke depan, taman baca ini bukan hanya menjadikan sarannya untuk membaca saja, tapi juga untuk belajar ya, ekspektasi dari hasilnya membaca tadi, dan juga bisa menjadikan tempat wadah kegiatan bukan hanya pemuda, nanti tentunya warga yang ada di Desa Jatiurip. Terima kasih Mas Jaki atas undangannya. Nanti tunggu undangan dari saya juga ya. Tak podcast juga di Ridotbon ya. Siap. Ya, biar nanti kita bisa saling ya. Jadi saling kolaborasi Karang Taruna Kecamatan dan juga Karang Taruna Desa Jatiurip yang disupport juga Ridotbon itu ya. Oh, siap. Iya. Jadi kita akan kolaborasi ya. Kita akan ada rasa saling. Mas Rito ini semangatnya tinggi Mas Rito ini. Luar biasa karena beliau kebetulan juga yang pegang Rito pun. Tetap nanti kita viralkan juga dan kita informasikan juga ke teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo juga. Ini ada Ibu Ketua. Artinya apa? Bahwa di daerah atau desa yang SMS ini atau sok masuk ini dan juga tempat yang sederhana ini muncul inisiatif jiwa kreatifnya untuk membuat suatu wadah yaitu taman belajar dan taman baca. Padahal kalau kita lihat lokasinya ini mohon maaf ya, jauh dari layak. Ya, tapi dengan semangat itu menjadikan sebuah kelayaan tersendiri dan juga tempat yang nyaman. Kalah punya tempat saya, meskipun gedung ya, kalah dengan yang seperti ini. Luar biasa, saya juga kerasan. Sayangnya satu ini ya. Apa? Kopinya kurang. Kopinya kurang. Kalau ada kopinya bisa sampai 4 jam saya di sini. Kan gitu Pak ya? Oke. Ya, monggo Mbak Yunita. Ya. Mbak Yunita. Ya, makasih Karang Taruna Jatiurip, Desa Jatiurip, Krejengan, yang sudah punya inisiatif untuk bergerak di bidang literasi. Hari ini kita sempatkan datang ke sini untuk melihat langsung sanggar baca ya, sanggar baca Sejati. Karena nama Karang Tarunanya Karang Taruna Sejati. Jatiurip. Ini betul-betul luar biasa sih di tengah kondisi yang pandemi seperti sekarang. Teman-teman Karang Taruna Sejati bisa membaca potensi
ataupun yang dibutuhkan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini, melihat mungkin sekitar banyak anak kecil, kemudian di mana di masa pandemi ini, kalau sekarang liburan ya, libur sekolah, di mana di masa pandemi itu juga belum sepenuhnya sekolah itu masuk. Jadi bagaimana anak-anak khususnya di Desa Jati Urip ini tetap bisa belajar walaupun tidak di sekolah, ya melalui sanggar membaca ini. Terima kasih Karang Taruna Sejati yang sudah memfasilitasi anak-anak khususnya di Jati Urip ini untuk terus belajar. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan yang tadi juga disampaikan Mas Ridho, memang kalau tempat itu saya datang itu aduh kok kasihan gitu ya, tapi memang dari teman-teman tadi pengurus Karang Taruna Sejati itu semangatnya luar biasa, programnya juga banyak. Mungkin butuh komitmen, jangan euforianya hanya di awal, tapi nanti komitmen dalam melaksanakan, kemudian sampai dengan berhasil, itu yang dibutuhkan. Jadi misalnya sekarang program untuk literasinya benar-benar didampingi, benar-benar dijalankan, semua pihak ayo diajak kerjasama, baik itu dari desanya, kemudian dari kecamatan, dari kabupaten, nanti kita fasilitasi kekurangannya apa, keinginannya seperti apa. Syukur tadi kalau dari perpustakaan juga sudah datang ke sini, mudah-mudahan banyak juga yang bisa diberikan untuk perkembangan sanggar baca ini yang memang luar biasa. Artinya semangatnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa banyak support ya untuk sanggar baca ini. Luar biasa sih. Ini juga mejanya juga nggak ada di toko furnitur, nggak ada ini. di toko mebel Ini ditanam ini. Oh iya, Di toko furnitur nggak ada. Nggak ada. iya benar, di toko juga nggak ada. Jadi koleksi bukunya mudah-mudahan nanti ketika teman-teman Karang Taruna Kabupaten datang ke sini lagi, kita bisa bantu buku. Amin. Insya Allah, karena ini sudah di podcast ya, nanti ditagih boleh ke Dan insya Allah bendahara. nanti tempatnya sudah agak layak nanti. Oh, Amin. iya. Amin. Semoga gitu. Mudah-mudahan ya, harapannya besar. Terima kasih ke teman-teman Karang Taruna Sejati, mudah-mudahan ini terus berkembang. Amin. Ya. Kemudian dari Mbak Endang, Mbak Endang, kesannya setelah nyampe ke sini di kunjungan ini gimana? Alhamdulillah, seperti Mas Tito sama ketua dan juga selaku bendahara di kabupaten, teruslah semangat, teruslah berkembang, jangan hanya di depan aja, sampai ke depannya terus dan tetap semangat. Untuk UMKM-nya monggo kita urus izinnya biar keluar lah produknya. Terima kasih. Itu dari saya. Terakhir nih dari Mas Rito, terus Mbak Yunita, terus sama Mbak Endang, kan sekarang kebetulan mungkin di Kejengan juga ada beberapa desa sudah yang semangat untuk menggerakkan pemudanya, entah itu di dalam forum Karang Taruna atau di forum-forum yang lain. Nah, gimana sih tips sederhana ya dari Mas Rito misal untuk mengembangkan pemuda yang ada di desa itu, gimana tipsnya? Tipsnya yang pertama untuk menggerakkan pemuda ya. Yang terpenting satu, kita
yang terpenting satu, kita open minded ya. Artinya kita jangan sampai kayak kata dalam tempurung. Jadi kita hanya beraninya di desa itu sendiri, dan kalau tidak mau kolaborasi, tidak mau inilah desa saya, yang lain tidak mau. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita kolaborasi dengan beberapa desa, bahkan di luar kecamatan pun, itu akan lebih memperbanyak perbendaharaan ilmu kita dan wawasan kita dan komunikasi kita. Ketika kita ada kekurangan atau kesulitan, maka kita otomatis langsung bisa men-share, atau yang kita ajak komunikasi bisa langsung support. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah takut untuk mencoba berinovasi selama untuk kepentingan orang banyak, dan itu positif. Dan insya Allah kita pasti ada jalan kalau niat kita seperti itu. Terus juga teman-teman, saya sebagai ketua kecamatan juga open-minded juga kepada Karang Taruna Sejati ini, silakan fasilitas yang ada artinya di saya ya, silakan dipakai, silakan ya, kita welcome. Jadi kita fasilitasi juga untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna Desa Jati Urip ini. Kalau memang masih ada yang tidak tercover, mungkin bisa dikomunikasikan saya. Semoga saya nanti bisa mengcover kegiatan-kegiatan di Desa Jati Urip. Kalau dari Mbak Yunita, tipsnya? Kalau dari saya sih, yang pertama itu mau keluar dari zona nyaman. Artinya ya sama sih seperti yang disampaikan Mas Rido, jangan terpaku di itu aja. Misalnya ya itu mau membuka diri lah. Artinya ketika ada masukan, ketika ada sesuatu yang baru, jangan takut untuk mencoba. Kolaborasi, sinergi itu perlu. Artinya kita nggak jadi nggak jadi tuan rumah atau pemberani cuman di tempat sendiri, tapi nantinya kita bisa menjelajah ke tempat yang lain yang itu pastinya banyak membawa informasi, manfaat yang banyak untuk perkembangan di Karang Taruna Sejati. Oke, terima kasih. Terus dari Mbak Endang? Mungkin hanya melanjutkan seperti itu, komitmen, kedua, ikhlas, kemauan, dan berdasarkan data positif. Gitu ya teman-teman. Tadi ada beberapa tips dari Mas Rido, Mbak Yunita, sama Mbak Endang, bagaimana kita nanti di desa itu, di masing-masing desa itu juga bisa mengembangkan pemuda-pemudanya, khususnya pemuda-pemuda yang memang ingin mengembangkan desa dan mengabdi di desa. Dan kebetulan Mas Rito, kita dari Karang Taruna Sejati juga ini mau pamit karena kita secara tidak langsung kemarin sudah roadshow desa ke desa, ya desa ke desa. Kita buka lapak baca, gitu. Lapak baca. Yang pertama itu tujuan kita selain meningkatkan minat baca anak-anak dan masyarakat, kita juga punya keinginan untuk bagaimana pemuda-pemuda yang ada di desa sekitar itu juga tergugah. Nah, jadi ya kembali lagi katanya Mas Tito tadi, harus open-minded gitu. Kita harus bisa menularkan gitu kan kemauan-kemauan kita. Jadi di Kerejengan itu kemungkinan beberapa bulan ke depan kami roadshow dari desa ke desa itu. Itu Mas Tito. Ya. Gimana Mas Tito? Oke. Baik, kalau memang ada roadshow itu alhamdulillah ya. Namanya road, kita akan datang ya. Nah, kita datang ke desa-desa yang lain ada di Kecamatan Kerejengan. Nanti ketika kita seandainya kita juga datang dan mereka juga butuh wadah yang mungkin jauh dari desa sini ya, silakan nanti saya fasilitasi tempatnya. Siap Mas Rito ya. Ini bagus ya Mas Rito ya. Fasilitasi di Kerejengan, dan insya Allah itu juga support dari saya, karena saya mohon maaf juga dan saya juga bersyukur ada Karang Taruna desa yang ada di Kecamatan Kerejengan ini yang sudah punya mindsetnya seperti itu.
saya juga terbantu juga ya, makanya biar kita juga saling, saya hanya bisa memfasilitasi ya. Jadi kalau mungkin di kantor pemerintahan atau di kantor lembaga yang mungkin mereka terlalu resmi, tak siapkan kafe di tempat saya. Nanti tak siapkan fasilitasnya juga, termasuk konsumsinya tak siapkan ya, itu dari saya ya. Yang dekat di tempat saya desa mana, taruh di situ aja sudah. Kita undangan. Kalau mereka ke sini mungkin terkendala transport atau apa kan jauh ya. Nah, taruh di tempat sana sudah ada apa-apa. Jadi Mas Rito itu membuka Ridho Outbound itu di kafe itu untuk kita saling sharing gitu di desa-desa itu. Gratis? Oh gratis. Kopinya? Kopinya tak gratiskan. Kopinya gratis. Kursus untuk si Jati tak gratiskan ya. Oh siap. Karena apa ya? Saya juga. Jadi ngopinya di Ridho Outbound, bacanya di sini. Ya. Gak apa, tak gratiskan. Ini saya sendiri yang ngomong, tidak ada masalah. Karena dengan kegiatan seperti ini saya juga senang gitu loh, tergugah juga saya. Karena di sisi lain ada seperti ini yang kecamatan kok sudah ada. Ya, kedepannya juga saya mohon koordinasinya. Ya. Siap. Jadi yang kemarin oke lah, yang kemarin next ya tetap. Saya selaku ketua kecamatan tetap koordinasikan, dan juga ada ketua kabupaten. Kalau terasa jauh, omongkan juga ke saya, jadi nanti saya bisa memfollow-kan ke teman-teman yang ada di kabupaten. Jenengan fokus pada kegiatan jenengan, maksudnya publish, kita juga bergerak. Biar itu nanti jadi rujukan, jadi inovasi, dan juga jadi program teman-teman yang ada di desa yang lain. Bahwa kita juga siap mensupport. Karena kalau kita tiba ujuk-ujuk rosok ke desa-desa, loh ini apa kan belum ada. Tapi kalau jenengan sudah ada program ini, jenengan langsung ngomong ke desa-desa bahwa saya sudah ada, saya fasilitasi. Oke, siap. Nah, intinya itu ya teman-teman di rumah, para pemuda-pemuda penggerak desa, baik itu di Karang Taruna atau di komunitas yang lain, khususnya di Karang Taruna ini ya, yang Karang Tarunanya belum bergerak, monggo kita gerakkan bersama-sama untuk menuju peradaban pemuda desa yang lebih unggul. Luar biasa. Luar biasa ya, gitu ya. Gitu saja ya dari kami ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir? Sudah cukup ya? Cukup ya, mungkin itu nanti saja. Yang terakhir dulu, nanti podcastnya di tempat saya juga ya. Oke, dari Outbound nanti kita podcast bareng lagi ya. Gitu saja ya dari kami pertemuan singkat ini. Semoga mendapatkan manfaat, baik itu dari kita sendiri di Karang Taruna Sejati atau di pemuda-pemuda yang ada di desa lain. Itu saja dari kami. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.